Mhm. Karena banyak banget di sini, cerita-cerita yang kabur-kabur gitu, sedih banget sih, Kak, karena gara-gara kabur gitu kan orang kita jadi dipersulit kalau mau bikin visa, mau ganti visa juga itu dipersulit gitu. Oh, maksudnya orang Indonesia yang kabur ke Korea maksudnya? Enggak, maksudnya orang, apa ya, overstay terus kabur, nggak Oh, balik, oke oke oke, heeh. banyak banget sebenarnya, nggak cuma dari Indonesia juga, dari negara-negara lain tuh banyak banget, makanya tiap tahun tuh perketat perketat gitu terus. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Di universitas aku sekarang, aku nggak perlu topik itu. Rencana aku nanti setelah selesai level 5 bahasa, sekolah bahasa, aku mau ambil tes topik. Kalau misalnya aku dapet topik level 5, baru aku mau ke Korea University. Kalau enggak, aku mungkin di sini, gitu. Oh. Heeh heeh. Kalau di Korea University, aku mau ambil bisnis. Kalau di sini mungkin aku bakal ambil tourism. Namanya Yuk. Berarti ini Ayu sekolah bahasa ini atau belajar bahasa ini di universitas ya, Yuk, ya? Bukan Iya, betul. seperti Indonesia lembaga-lembaga kursus itu bukan ya? Bukan. Mereka, di universitas itu menyediakan untuk bahasa Korea, terus, Ayu harus, ujian seperti TOEFL, dapat Mmm, sertifikat baru bisa lanjut ke universitasnya. betul Jadi begitu betul. dapat sertifikat mau ke universitas manapun bisa ya, asal level lulusnya itu disesuaikan dengan permintaan universitasnya. Betul betul, dan visanya approve, gitu. Mhm. Oke. Kalau sudah datang ke Korea kan berarti visanya udah approve dong ya? Bisa ada juga yang kalau dia nggak keterima di universitasnya, nggak bisa ganti visa. Jadi dari visa pelajar bahasa ke visa jurusan itu ganti, Kak, visanya. Oh, bukan visa student satu gitu bukan ya? Enggak. Itu yang sebenarnya visa Korea tuh bener-bener ribet banget, bahkan menurut aku nggak pernah apply visa Amerika atau gimana ya, tapi menurut aku visa Korea tuh ribet. Jadi setiap orang tuh bahkan dokumennya tuh beda gitu, Kak, menurutku, nggak ada yang bisa sama gitu. Jadi teman aku semua aku tanyain tuh beda-beda semua. Oke oke. Tergantung tujuannya mungkin ya, seperti tadi belajar bahasa, ada visa belajar bahasa, kayak gitu ya? Iya, bener. Kalau Tapi sesama pelajar bahasa aja tuh beda, dokumen yang maksudnya dokumen umumnya itu sama, cuma nanti pasti ada dokumen-dokumen tambahan yang mhm, ini, yang apa namanya, yang diminta gitu. Jadi kalau ada yang tanya ke aku, "Gimana sih kuliah di Korea tuh, apa yang diperluin?" Aku tuh nggak bisa jawab gitu, aku cuma bisa ngasih kayak, "Dokumen umumnya tuh ini, tapi kalian harus tanya juga ke pihak imigrasinya karena setiap orang beda-beda," gitu. Itu yang aku mhm, juga agak, jadi menurut aku tuh kita tuh kalau pengen kuliah, itu tuh jangan mengandalkan kayak agensi aja. Karena banyak juga kan tadi aku bilang, yang agensi jadinya nggak diterima karena agensi nggak mau peduli kalau dokumen kurang ya udah diserahin gitu aja, kan mereka nggak mau ribet nanyain dokumen lagi gitu loh, Kak. Kebanyakan kayak gitu yang akhirnya nggak di-approve. Padahal kemungkinan untuk visa pelajar di-approve tuh gede banget gitu, asalkan dokumennya lengkap gitu. Jadi aku sangat menyarankan kalian ngurus sendiri itu karena itu tadi, jadi kita bisa tahu apa sih yang kurang, nanti misalnya ada masalah di sini juga akhirnya tahu gitu, gimana kok bisa sampai ada masalah gini gitu, Kak. Terus apa namanya, temen aku misalnya, aku tuh dulu pas mau ke sini, itu nggak diwawancara, tapi temenku yang besok mau datang, itu diwawancara. Terus temenku yang satunya katanya nggak perlu nih bank statement segini, ternyata yang satunya lagi perlu gitu, kayak nggak jelas gitu, kayak belum ada tepatnya apa yang perlu dipersiapkan. Jadi kita harus kritis gitu, nyari di internet, tanya ke temen, harus jadi sekritis mungkin kalau menurut aku, kalau memang pengen niat banget.
sekolah di luar negeri, nggak cuma di Korea juga. Menurut aku sih gitu. Karena mungkin dilihat tiap orang kasusnya beda-beda mungkin ya. Benar. Tergantung yang nilai. Oke. Mm-mm. Jadi kalau secara umum, Ayu misalnya lihat syarat apa aja sih yang diperluin untuk datang ke Korea untuk dapat visa belajar bahasa Korea secara umum gitu loh Yuk, yang Ayu lihat. Secara umum pertama ijazah ya. Ijazah itu harus ditranslate, atau kalau ijazah kalian udah berbahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum harus ditranslate dan harus di ACC notaris Kemenham, Kemenlu, Kedutaan Korea. Itu banyak kan? Iya. Jadi semuanya, dan itu prosesnya tuh nggak cepat. Jadi kalian emang persiapannya, Ayu sendiri dulu persiapannya hampir setahunan. Terus habis itu bank statement orang tua minimal ada 10.000 US dollar. Terus akte kakak gitu, kayak dokumen-dokumen umum lah ya, KTP, paspor, terus surat sponsor dari orang tua, terus surat kesehatan itu nanti tes di tesnya harus di rumah sakit yang ditunjuk kedutaan Korea. Gitu. Dan itu ada jangka waktunya berapa bulan bisa dipakainya. Sebenarnya yang paling ribet menurut aku yang apostil itu, yang ACC notaris itu. Jadi kita harus jalan satu-satu kan tuh. Dan itu kan bisanya dilakukan semua di Jakarta kan. Jadi mau nggak mau kita harus ke Jakarta gitu. Oke. Ayu terus juang ya. Maksudnya ikut banget Ayu ya, dari ngurusin sendiri, tanya info sendiri, ngurus suratnya sendiri. Ulet banget. Karena orang tua Ayu kayak mereka sibuk dengan pekerjaannya mereka, jadi Ayu sadar kayak ya aku punya keinginan ya aku harus berjuang untuk itu gitu. Jadi aku mikirnya gitu sih waktu itu. Jadi orang tua kan awal nggak mengizinkan, tapi karena ngelihat aku ada usaha mungkin jadinya mereka akhirnya ya udah deh berangkat gitu. Tapi menurut aku kalau kalian pengen, kan banyak tuh yang saking dia sukanya sama Korea, aku mau kabur aja deh ke Korea, udah nggak usah ngomong ke orang tua aku punya uang berangkat, nggak bisa kayak gitu, karena di sini kalian harus punya sponsor. Dan kalau kalian punya penghasilan sendiri ya sponsor kalian tuh orang tua gitu. Gitu. Oh, berarti memang harus ada surat sponsornya Yuk ya untuk apply. Iya, harus ada. Okay. Karena banyak banget di sini cerita-cerita yang kabur-kabur gitu. Sedih banget sih Kak, karena gara-gara kabur gitu kan orang kita jadi dipersulit. Kalau mau bikin visa, mau ganti visa juga itu dipersulit gitu. Oh, maksudnya orang Indonesia yang kabur ke Korea maksudnya? Enggak, maksudnya orang overstay terus kabur, enggak balik. Okay. Banyak banget sebenarnya, nggak cuma dari Indonesia juga, dari negara-negara lain tuh banyak banget, makanya tiap tahun tuh perketat gitu terus, karena emang banyak banget gak tau kenapa yang pengen ke Korea gitu. Kalau menurutku emang ke Korea tuh cari ketenaran di sini tuh gampang banget gitu loh, orang kayak bikin misalnya ke Korea beli susu di minimarket Korea aja udah bisa jadi konten dan bisa penontonnya bisa ratusan ribu gitu loh Kak. Kenapa apa itu sebabnya ya? Ya itu Hallyu itu mereka punya BTS. Ini tuh negara yang turis friendly banget. Sama seperti Bali berarti ya, friendly dengan turis. Iya benar. Cuma orang-orangnya ya gitu masih kaget kalau ada foreigner. Aku bilang tadi orang-orang yang generasi tuanya itu sih, kalau generasi mudanya ya malah dia terbuka, welcome banget gitu kalau sama orang foreigner. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.